Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, dengan saya sendiri, Dinar Utami, dan ada teman saya Melina Stiti, Rulif Ali Winarto, dan Uri Isyani. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai skizofrenia. Dengan kasus nama Tuan AS, keluhan utamanya mengamuk. Selanjutnya ada diagnosa dokter, aksis 1 skizofrenia hebefrenik, aksis 2 belum ada diagnosis, aksis 3 ada akut kidney injury stage 1, hipoglasemia at cause intake kurang, dislipidemia, post-laparoskopi kolistektomi, dan aksis 4 masalah primary support group, masalah hubungan interpersonal, masalah pekerjaan, dan aksis 5 Global Assessment of Functioning Scale 60-51. Untuk riwayat penyakit, sejak 4 tahun yang lalu setelah berhenti bekerja di hotel, pasien mulai menunjukkan perubahan perilaku. Pasien mengatakan bahwa ia berjualan seperti standar hotel, sering tampak ketakutan, mengatakan dikejar-kejar polisi, mengatakan kakaknya ada intel yang akan menangkap pasien, selalu mengunci kamar karena takut digeledah polisi, selalu memakai masker dan kacamata hitam supaya tidak dikenali. Selain itu, pasien tampak bicara sendiri, bicara tidak nyambung dan gelisah. Pasien lalu dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat dan diberi obat. Selama 1 tahun, pasien berobat rutin tapi tidak mengalami perubahan. Setelah 1 tahun, pasien dirawat di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat selama 3 minggu. Setelah pulang perawatan, pasien berjalan seperti robot, banyak mengeluarkan air liur dan gelisah. Pasien masih meneruskan pengobatan dan rutin berobat ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. 1 hari yang lalu, setelah pulang perawatan di Rumah Sakit Santosa, pasien gelisah tanpa sebab yang jelas, mengatakan ingin mati dan bila dia belum mati maka orang lain yang harus mati. Pasien juga mencekik ibu dan kakaknya. Pasien tampak mondar-mandir, tidak tidur, dan bicara sendiri. Pasien lalu dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat karena ruang perawatan penuh. Pasien dibawa ke RSUP Dr. Hasan Sadikin. Untuk riwayat pengobatan sendiri, diberikan haloperidol 5 mg, setengah tablet pada pagi hari dan setengah tablet lagi pada malam hari. Yang kedua ada chlorpromazine 100 mg, diberikan setengah tablet pada malam hari. Kemudian ada trihexyphenidyl tablet 2 mg, diberikan 1 kali pada pagi hari dan 1 kali pada malam hari. Dan obat selanjutnya ada Seroquel quetiapin tablet 400 mg, diberikan setengah pada malam hari, menggantikan antipsikotik sebelumnya. Selanjutnya ada patofisiologi, di mana pada skizofrenia terdapat penurunan aliran darah dan ambilan glukosa terutama di korteks prefrontalis. Atrofi penonjolan dendrit dari sel piramidal terdapat pada korteks prefrontalis. Penonjolan dendrit mengandung sinaps glutaminergik sehingga transmisi glutaminergik terganggu. Penurunan reseptor D1 dan D2 berkaitan dengan gejala negatif skizofrenia seperti menarik diri dari pergaulan. Pada data pemeriksaan klinik, terjadi penurunan tekanan darah pada pasien. Hal ini menunjukkan bahwa pasien mengalami hipotensi. Pada data laboratorium, terjadi peningkatan kreatinin dan ureum. Hal ini menunjukkan bahwa pasien mengalami gangguan ginjal. Kemudian terjadi peningkatan kolesterol total, LDL, dan trigliserida. Hal ini menunjukkan bahwa pasien mengalami dislipidemia. Kemudian terjadi peningkatan bilirubin total, bilirubin direct, dan SGPT. Hal ini menunjukkan bahwa pasien mengalami gangguan hati. Pada profil penggunaan obat terdapat olanzapine, difenhidramine, chlorpromazine, trihexyphenidyl, kalos, atorvastatin, dan paracetamol.
Selanjutnya masalah klinik yaitu skizofrenia heberfrenik. Pasien mendapatkan obat klorpromazin, olanzapine, trihexyphenidyl, dan difenhidramin. Klorpromazin merupakan salah satu antipsikotik golongan tipikal yang mempunyai efek samping sedatif yang kuat yang diresepkan untuk penderita skizofrenia yang mengalami gejala psikosis berupa gelisah, hiperaktif, sulit tidur, kekacauan pikiran, perasaan, dan perilaku. Selain itu, klorpromazin diresepkan untuk mengatasi efek samping antipsikotik yang berupa insomnia, menurut Maslim 2007. Selanjutnya ada olanzapine. Olanzapine merupakan obat yang aman dan efektif untuk mengobati skizofrenia, baik gejala positif maupun gejala negatif yang memiliki efek samping sangat ringan. Selanjutnya, trihexyphenidyl digunakan untuk mengatasi efek samping yang ditimbulkan dari penggunaan obat-obat antipsikotik generasi pertama atau yang bisa disebut antipsikotik konvensional. Selanjutnya, difenhidramin. Difenhidramin dapat mengurangi resiko EPS menjadi lebih rendah. Lehman, DKK 2010. Masalah klinik yang selanjutnya yaitu akut kidney injury stage 1. Resep dokternya ada kalos. Seperti halnya kalsium fosfat binder yang lain, efektivitas ditentukan oleh waktu pemberian karena tablet kalsium karbonat akan memberikan efek maksimal jika digunakan bersamaan dengan makan, agar dapat meningkatkan fosfat yang terkandung dalam makanan yang dicerna oleh pasien gangguan ginjal akut. Dan selanjutnya membentuk senyawa kompleks kalsium fosfat yang tidak larut sehingga fosfat dari makanan tidak diabsorpsi oleh tubuh namun diekskresi dan tidak meningkatkan kadar fosfat dalam darah. Masalah klinik yang selanjutnya ada gangguan hati. Untuk resep dokternya belum ada. Kami merekomendasikan kurkuma. Kurkuma digunakan sebagai terapi mengatasi kerusakan hepatoseluler akibat efek samping obat antipsikotik. Angga 2019. Masalah klinik yang selanjutnya ada dislipidemia. Dokter memberikan resep atorvastatin, yaitu salah satu jenis obat dari golongan statin. Statin dalam merupakan kadar kolesterol LDL dengan cara menghambat sintesis kolesterol yang merangsang peningkatan LDL dari plasma. WHO 2016. Nyeri pasca operasi. Pasien mengalami nyeri perut pasca operasi batu empedu. Paracetamol memiliki aktivitas sebagai analgesik dan antipiretik, tetapi antiinflamasinya sangat rendah. Telah berhasil dibuktikan secara sistematis dan terstruktur bahwa paracetamol mampu menekan rasa nyeri pasca operasi dengan baik, dengan efek samping yang jauh lebih rendah dibandingkan non-steroidal anti-inflamatori. Selanjutnya analisis kesesuaian dosis. Olanzapine 10-20 mg. Dosis pemberiannya itu 10 mg. Difenhidramin 25-50 mg. Dosis pemberiannya itu 10 mg vial. Klorpromazin 300-1000 mg. Dosis pemberiannya itu 100 mg tablet. Trihexyphenidyl 2 mg. Dosis pemberiannya itu 2 mg tablet. Atorvastatin 800 mg. Dosis pemberiannya itu 40 mg tablet. Paracetamol 500 mg. Dosis pemberiannya itu 500 mg tablet. Kalos 500 mg. Dosis pemberiannya itu 500 mg. Interaksi obat A klorpromazin, obat B trihexyphenidyl. Efek interaksi mengalami metabolisme menjadi bentuk inaktif di hati dengan melibatkan aktivitas enzim sitokrom P4 503A4 CYP 3A4. Obat antikolinergik berperan sebagai indukser yang bersifat efektif terhadap enzim sitokrom
P4503A4. Indikasi pasien skizofrenia hebephrenic. Nama obat chlorpromazepin, olanzapin, difenhydramine, trihexyphenidyl. Dosis chlorpromazepin 100 mg, olanzapin 10 mg, difenhydramine 10 mg vial, trihexyphenidyl 2 mg. Parameter monitoring itu halusinasi. Evaluasi hasil yang diperoleh halusinasi. Acute kidney injury stage 1. KALOS, dosisnya itu 500 mg. Parameter monitoring itu kreatinin dan ureum. Evaluasi hasil yang diperoleh kreatinin dan ureum normal. Gangguan hati, kurkuma 20 mg. Bilirubin total, bilirubin indirect, dan SGPT. Evaluasi hasil bilirubin total, bilirubin indirect, dan SGPT normal. Dislipidemia, atorvastatin 40 mg. Kolesterol total, LDL, dan trigliserida. Evaluasi hasil kolesterol total, LDL, dan trigliserida normal. Nyeri pasca operasi, paracetamol. Dosisnya itu 500 mg. Parameter monitoring itu nyeri. Evaluasi hasil yang diperoleh itu nyeri. Selanjutnya, terapi non-farmakologi. Ada beberapa jenis pendekatan psikososial untuk skizofrenia, yaitu program for assertive community treatment (PACT), intervensi keluarga, terapi perilaku kognitif behavioral terapi (CBT), pelatihan keterampilan sosial, dan terapi elektrokonvulsif. Chrismon et al. 2008.